ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال الله تعالى أيضا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara, para pecinta radio Kayu Manis yang berbahagia, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberkahi kita dengan kesehatan, lebih-lebih iman, Islam, dan takwa kita. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan kekuatan lahir dan batin kepada kita untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan iman dan takwa kita. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini yang menjadi topik pembicaraan adalah strategi Allah menciptakan manusia di dunia. Bisa kita pahami dan disadari dengan sebaik-baiknya bahwa Allah menciptakan manusia di dunia ini pasti dengan satu tujuan yang jelas dan baik, dengan tujuan yang mempunyai arah yang menimbulkan berbagai macam manfaat bagi alam semesta ciptaan Allah itu sendiri. Hal ini ditegaskan oleh Allah di dalam firman-Nya dalam surah yang ke-51, surah Az-Zariyat, ayat yang ke-56, di mana difirmankan: "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Dengan jelas bahwa Allah menciptakan manusia itu tujuannya tidak ada lain, supaya manusia itu beribadah kepada Allah. Sekarang yang jadi permasalahan, apakah ibadah itu? Sementara sahabat ada yang memaknakan ibadah atau tiap-tiap kata ibadah di dalam Al-Quran maknanya adalah tauhid. Maka firman Allah tersebut tadi yang berbunyi wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, maksudnya wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liyuwahhidun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka mengesahkan aku, mentauhidkan Allah. Hal ini didukung oleh surah 4, yaitu surah An-Nisa ayat yang ke-36, di mana Allah berfirman wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan beribadahlah kamu kepada Allah dan jangan sekali-kali kamu menyekutukan Dia dengan suatu apapun.
Jelas kata ibadah di sini mengesahkan Allah. Dengan lawannya, jangan menyekutukan. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara para pecinta Radio Kayu Manis yang berbahagia. Bicara soal tauhid, biasanya kita langsung membicarakan tentang wahdaniyah Allah. Karena tauhid itu merupakan akidah Islamiyah. Keimanan di dalam Islam tentang wahdaniyah Allah, keesaan Allah. Dan bicara wahdaniyah atau keesaan Allah itu di dalam ilmu tauhid, tentunya yang dibicarakan adalah keesaan Allah pada zatnya, keesaan Allah pada wujudnya, keesaan Allah pada sifatnya, keesaan Allah pada af'al atau kudrat iradatnya, keesaan Allah di dalam menerima pengabdian hambanya, keesaan Allah di dalam menerima isti'anah, permohonan pertolongan, dalam menerima istighfar, permohonan ampunan, dalam menerima istilham, dalam memohon ilham, dan lain-lainnya. Ini sudah banyak dibicarakan oleh para ahlinya. Tetapi pagi ini yang ingin dibicarakan di sini adalah bahwa Allah yang tauhid ini, yang esa ini, sifat keesaannya ini pasti diterjemahkan di dalam menciptakan alam semesta ini. Allah yang esa menciptakan alam semesta ini pun tentunya dengan sistem yang esa pula. Maka terwujudlah satu tauhid di dalam kehidupan alam semesta, termasuk tauhid di dalam kehidupan manusia. Maka manusia diciptakan oleh Allah ini untuk mewujudkan kehidupan tauhid. Kehidupan yang mengesahkan Allah. Kayak apa kehidupan yang tauhid itu? Kehidupan tauhid ini dalam kehidupan dunia ini adalah bahwa kehidupan alam semesta ini merupakan satu kesatuan sistem, merupakan ekosistem antara Allah, manusia, dan alam. Dengan pengertian bahwa Allah, manusia, dan alam tidak manunggal, tidak. Allah, manusia, alam tidak manunggal, terpisah-pisah. Jelas. Tetapi selalu ada relevansi, selalu ada hubungan, selalu ada keterikatan, yaitu keterikatan alam terhadap Allah, keterikatan manusia kepada Allah. Ini satu sistem yang tidak dapat dihindari. Ini merupakan makna kehidupan yang tauhid itu demikian. Saya persilahkan untuk memahami, menghayati firman Allah di dalam surah Al-Baqarah dari ayat 21 sampai dengan ayat 22. Di situ merupakan satu sistem antara kehidupan manusia dengan manusia, manusia dengan alam, alam dengan manusia, dan antara keduanya manusia dan alam dengan Allah. Allah berfirman, Ya ayyuhan nas, wahai manusia, a'budu rabbakum, beribadalah kalian kepada Tuhan kalian. Mengapa harus ibadah kepada Tuhan? Alladzi khalaqakum, Dia yang menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian.
la'alakum tattaqun, supaya kalian takwa. Di sini menunjukkan bahwa manusia tidak dapat lepas dengan Allah. Manusia selalu berhubungan dengan Allah. Dan manusia dalam melaksanakan ibadat itu sendiri tidak dapat sendiri, mesti bersama-sama dengan orang lain. Dalam ayat yang berikutnya, alladzi ja'ala lakumul arda firasha. Dia Allah yang telah menjadikan bagi kamu bumi firas, sebagai firas, sebagai tempat tinggal hidup yang sudah tercukupi segala kebutuhan kita di dunia ini. Wassama'a bina, dan langit sebagai binaan, sebagai building, sebagai bangunan. Bangunan itu satu maujud yang terdiri dari beberapa unsur, kayak rumah. Itu satu maujud yang terdiri dari beberapa unsur. Unsur pasir, unsur semen, unsur batu merah, unsur kayu, unsur beton eser, unsur apapun jadi satu, unsur genting. Dan maujud ini mempunyai fungsi. Begitu pula langit. Sebagai bina, sebagai building, sebagai bangunan yang terdiri dari beberapa unsur-unsur gas. Gas yang berbeda-beda. Dari gas yang berat jenisnya paling berat sampai naik kecil-kecil sampai ruang tanpa bobot. Ini semua diciptakan oleh Allah untuk manusia. Dan apa komunikasi bumi dengan langit? Alam dengan alam ini ada komunikasi. Komunikasinya adalah turunnya air dari langit ini. Air yang menguap dari bumi setelah di langit berkondensasi, turun menjadi hujan, embun, dan salju. Akhirnya diserap oleh bumi kembali. Dari bumi keluar buah-buahan. Buah-buahan dari tumbuh-tumbuhan. Pisang, padi, singkong, duku, durian, mangga. Buah yang lain, minyak, boksit, timah, emas, batu bara. Buah yang lain, ikan, berbagai macam ikan. Inilah, semua direzekikan buat manusia, dikaruniakan oleh Allah buat manusia. Dari firman ini kita bisa memahami dan bisa menghayati bahwa kehidupan alam semesta ini, kehidupan tauhid yang merupakan satu kesatuan sistem. Tidak ada manusia yang bisa pisah hidupnya dengan manusia lainnya. Mana ada manusia bisa memisahkan diri dari pergaulan manusia? Bab fitrahnya, manusia adalah makhluk syakhsiyah, makhluk individu, makhluk pribadi. Tapi juga difitrahkan sebagai makhluk ijtimai, makhluk sosial, makhluk masyarakat. Lah dalam bermasyarakat ini apa fungsinya manusia itu? Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan aku jadikan kamu berbangsa-bangsa dan berkopilah-kopilah, bersuku-suku, supaya kalian saling mengenal. Arafu, saling mengenal, saling mengetahui, saling punya pengetahuan yang satu terhadap yang lain. Mana kelebihan yang lain dan mana pula kekurangan orang lain. Dan bagaimana aku harus bisa memanfaatkan kelebihan pihak lain dan bisa untuk memenuhi kekurangan yang ada pada kita. Dan bagaimana kelebihan kita berikan kepada orang lain. Ini termaktub dalam surah yang ke-49. Al-Hujurat ayat yang ke-13. Surah ini ditunjang oleh firman Allah dalam surah yang kelima. Surah Ma'idah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong-menolonglah kalian dalam urusan kebajikan dan takwa. Dan jangan sekali-kali kalian tolong-menolong dalam urusan dosa dan permusuhan. Jadi yang dimaksud ta'aruf, bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri. Yang satu membutuhkan pertolongan yang lain. Dalam hal apa? Dalam hal kebajikan dan takwa.
Dan orang tidak membutuhkan permusuhan, tidak membutuhkan dosa, tidak. Sebab itu dilarang kita bertolong-menolong, berorganisasi, berkelompok-kelompok, bergeng-geng untuk berbuat dosa dan menimbulkan permusuhan. Itu dilarang. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Lamnya lam nahyun li tahrim. Lam larangan yang jatuhnya hukum haram, tidak boleh. Jadi tidak ada manusia yang bisa memisahkan diri dari sesama manusia. Itu tidak bisa hidup orang begini. Begitu juga manusia ada hubungannya dengan alam. Mana ada manusia bisa pisah dengan alam? Mana bisa kita pisah dari O2 zat asam? Mati tanpa udara kita. Itu waktu tidur, begitu bangun sudah butuh air. Begitulah. Maka Allah turunkan air dari langit. Maka Allah keluarkan dari bumi buah-buahan. Itulah. Begitu pula si alam ini sendiri membutuhkan manusia. Bahwa alam kalau tidak digauli manusia menjadi liar. Dengan adanya manusia, alam itu dibina, diambil manfaatnya. Di mana manusia sebagai khalifatullah fil ard. Rizqalakum, direzekikan buat kamu. Maksudnya, alam ini supaya dikelola oleh manusia. Bahwa alam ini potensial makmur. Tapi aktual supaya kemakmuran itu terwujud konkret. Harus pakai upaya manusia. Dan untuk itu dibutuhkan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sekarang kita sudah tahu manusia dengan manusia dengan alam, alam juga membutuhkan manusia. Tetapi keduanya ini tidak dapat lepas. Dalam sistem tauhid, lepas diri dari Allah itu tidak bisa. Allah mengatur alam semesta ini dengan kekuasaan yang mutlak tanpa kelemahan. Sampai disebut dalam ayat kursi, la ta'khuduhu sinatun wala naum. Sinatun ngantuk dan naum tidur, la ta'khuduhu tidak menyentuh Allah. Allah tidak ngantuk dan tidur. Untuk apa? Mengatur alam sekian ini termasuk manusia. Kayak apa bisa digambarkan kalau alam ini lepas dari pengawasan Allah? Hancur bumi ini. Begitu juga manusia. Dalam hubungannya dengan alam, upama saja dalam benda hubungannya dagang, itu tidak bisa lepas dari Allah. Kalau ada manusia merasa lepas hubungannya dengan Allah dalam urusan dagang aja upama. Ini sering saya contohkan dalam beberapa majelis ta'lim. Upama saja ini urusan dagang, tidak ada hubungannya dengan Allah, tidak ada hubungannya dengan iman. Business is business, katanya begitu. Dagang adalah dagang, tidak ada hubungannya iman. Bab iman itu tempatnya di majelis taklim, di masjid, di madrasah. Lebih gawat lagi di kubur, katanya tempat iman itu. Nah, jadi di pasar nggak perlu, di supermarket nggak perlu, di toko nggak perlu. Apa akibatnya? Kalau iman dipisahkan dengan itu, banyak terjadi timbangan-timbangan jadi tusuk. Beli gula 1 kilo di pasar, pulang ditimbang di rumah tinggal 9 on. Karena apa? Satu perdagangan tanpa iman. Begitulah selanjutnya. Manusia dengan manusia saja kalau sudah tidak ada hubungannya pakai iman. Manusia bergaul dengan manusia tanpa terikat hubungannya iman dengan Allah. Biasanya khianat akan timbul. Tindakan yang tidak terpuji akan terwujud di dalam tingkah laku mereka ini. Inilah sekedar tinjauan kita pagi ini tentang strategi Allah menciptakan manusia di dunia ini. Tidak bisa melepaskan diri antara manusia dengan dirinya, manusia dengan alam, alam dengan manusia, alam dengan Allah, manusia dengan Allah. Ini merupakan satu kesatuan sistem. Itulah maka kita sudah bertekad dengan nikmat Allah yang berupa kemerdekaan ini, membangun bangsa negara kita ini dengan hakikat pembangunan diantaranya yaitu membangun manusia Indonesia seutuhnya. Inilah
Tidak hanya urusan fisik, tapi juga urusan rohani. Tidak hanya urusan rohani, tapi juga urusan fisik. Mudah-mudahan tercapailah bangsa dan negara kita di dalam membangun ini dengan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih dan mohon maaf. Selamat melakukan tugas dengan semangat yang utuh, manusia yang utuh, yaitu alam dengan manusia, manusia dengan alam, manusia dengan manusia, semuanya tidak dapat lepas hubungannya dengan kontrol dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.